Bab 2578. Pergi. Di tempat itu, ekspresi Nando tampak sangat buruk. Awalnya, dia mengizinkan kedua orang itu menyerang bersama adalah untuk mengalahkan mereka dari segi momentum. Namun, ia tidak menyangka bahwa mereka sangat tidak tahu malu, sehingga benar-benar menyerang bersama. Dasar. Apakah mereka benar-benar tidak tahu malu? Dia juga tidak menyangka bahwa kekuatan mereka setelah bekerja sama akan begitu mengerikan. Di kejauhan, Mile tiba-tiba berkata, "Apakah masih ingin bertarung?" Nando melihat Mile dan berkata, "1 lawan 1. Mile mengerutkan kening dan berkata, "Bukankah kamu mengizinkan kami menyerang bersama?" Nando berkata dengan marah, "Aku ingin bertarung secara 1 lawan 1 sekarang." Mile berekspresi tenang dan berkata, "Apakah kamu tidak mampu?" Tatapan Nando tampak ganas. Ia berkata, "Apakah kalian tidak malu bertarung dengan kondisi 2 lawan 1? Mile sedikit bingung dan berkata, "Kamu yang meminta kami menyerang bersama." Nando menatap Mile dan berkata, "Sekarang, aku ingin 1 lawan 1. Mile menoleh melihat Juan dan berkata, dia ingin 1 lawan 1. Juan berpikir sejenak, lalu berkata, "Sungguh tidak tahu malu." Mile terdiam. Di kejauhan, Nando tiba-tiba berkata, "Aku akui, aku memang tidak bisa mengalahkan kalian yang bekerja sama. Tapi, apakah kalian tidak memiliki keberanian untuk 1 lawan 1? Pada saat ini, ekspresi Nando telah kembali tenang. Ia tidak lagi menunjukkan tatapan ketidaksabaran dan keganasan sebelumnya. Selain itu, dia juga mengakui bahwa dirinya tidak dapat mengalahkan mereka, yang membuat pikirannya tenang. Dia adalah pejuang kebanggaan, pikirannya tidak mungkin terganggu oleh ucapan Mile dan Juan. Mile melihat Nando sekilas, harus diakui bahwa sosok di depannya itu benar-benar tidak sederhana, berbeda dengan musuh yang dihadapi sebelumnya. Dia tidak hanya memiliki kekuatan kuat, tetapi juga memiliki mental yang hampir sempurna, sehingga sulit diserang dengan ucapan. Mile menoleh melihat Juan dan bertanya, "Siapa dari kita yang ingin bertindak?" Juan berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku." Selesai berbicara, ia tiba-tiba melangkah maju ke depan. Brak. Dalam seketika, aura yang mengerikan menyebar keluar dari dalam tubuh Juan. Pada detik berikutnya, ia perlahan menyatukan kedua tangannya dan memejamkan kedua matanya. Perlahan, sebuah patung yang sangat besar muncul di belakangnya. Patung tersebut berukuran 10.000 feet, yang menjangkau seluruh Star Territory dan sangat menakjubkan. Wujud patung tersebut bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri. Saat melihat Juan seperti itu, Mile mengingat sebuah ucapan Quincy, yaitu menjadikan diri sendiri sebagai perbatasan. Mile perlahan memejamkan kedua matanya. Sebelumnya, ia selalu mengabaikan ucapan tersebut. Atau dengan kata lain, ia tidak memikirkan ucapan tersebut dengan jelas. Setelah dipikirkan dengan jelas, ternyata sangat misterius. Di kejauhan, Nando menatap Juan, ia merentangkan telapak tangannya dan berkata, "Penyatuan." Brak. Tubuh fisik Nando seketika pulih dengan cepat. Pada saat ini, Juan membuka kedua matanya. Patung besar di belakangnya juga tiba-tiba membuka kedua matanya. Kedua matanya menyebarkan tekanan mengerikan yang mengejutkan langit. Pada detik ini, seluruh galaksi mulai retak. Langit berbintang tersebut tidak mampu menahan tekanan yang disebarkan dari kedua matanya. Namun, itu hanyalah tekanan. Di kegelapan, master yang tak terhitung jumlahnya merasa terkejut. Sosok itu hanya master alam pengamat internal, tetapi momentumnya telah melampaui alam pengamat internal. Dia sangat mengerikan. Juan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, lalu dijatuhkan dengan keras dan berteriak dengan marah, "Hancurkan langit!"
Patung raksasa itu tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, yang menyebabkan langit mendidih, lalu mulai musnah. Saat tangannya dijatuhkan, brak, tangan raksasa itu dijatuhkan dengan keras dari kedalaman langit. Dalam seketika, Star Territory di sekitar itu langsung musnah. Tidak hanya itu, ilmu, teknik, dan materi yang tak terhitung jumlahnya di Star Territory ini juga dimusnahkan. Pada detik ini, galaksi tersebut kecil bagaikan semut di depan tangan raksasa itu. Di kejauhan, Nando tersenyum ganas, ia tiba-tiba mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Dalam seketika, abjad kuno misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit berbintang sekitar itu. Abjad-abjad kuno itu bagaikan air terjun dan menyebar di seluruh langit berbintang. Setiap abjad kuno itu mengandung kekuatan misterius yang tidak diketahui. Selain itu, sifat dari masing-masing kekuatan juga jauh berbeda. Tidak hanya itu, setiap abjad kuno juga mengandung kesungguhan tekad yang mengerikan. Seiring dengan munculnya abjad-abjad kuno itu, suara-suara bergumam juga muncul di tempat tersebut. Suara itu seolah-olah berasal dari zaman kuno yang jauh dan sangat menakjubkan. Nando tiba-tiba mengangkat kepala dan berteriak dengan marah, kelahiran kebenaran agung. Selesai berbicara, ia meninju ke langit. Brak. Dalam seketika, abjad kuno yang tak terhitung jumlahnya di dunia itu seketika berkumpul dan membentuk sebuah segel tinju. Segel tinju tersebut menjulang ke langit dan menyambut tangan raksasa yang jatuh itu. Hening. Brak. Suara ledakan yang mengguncangkan telinga seketika bergema dari dunia tersebut. Segera setelah itu, patung raksasa dan segel tinju abjad kuno itu langsung hancur. Kemudian gelombang udara yang mengerikan seketika mengimbas Star Territory. Pada detik ini, seluruh Star Territory langsung berubah menjadi reruntuhan. Langit berbintang tersebut seperti dimusnahkan dengan paksa dan tidak ada lagi. Namun, di dunia itu masih terdapat suara bergumam yang misterius. Pada detik ini, Nando dan Juan langsung masuk ke dalam dunia kematian. Di dalam dunia tersebut tidak terdapat materi apapun. Wajah kedua orang itu tampak sangat pucat. Tidak hanya itu, tubuh fisik mereka juga tiada lagi, jiwa mereka juga sangat lemah hingga hampir transparan. Mereka terluka parah. Di dalam dunia kematian, Nando terus menatap Juan dan berkata, tidak ada materi apapun di dunia ini, tidak terdapat ilmu dan teknik apapun. Tapi, selesai berbicara, ia mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Brak. Di dalam dunia kematian, suara bergumam itu seketika menjadi keras dan masing-masing suara mengandung kekuatan aneh yang menakutkan. Juan mengerutkan kening. Nando menatap Juan dan berkata, ini adalah kesungguhan tekad master yang aku sempurnakan, yang tidak dibatasi oleh dunia ini. Selesai berbicara, semua kesungguhan tekad itu mulai merusak Juan. Di luar, Mile melihat adegan itu tanpa berbicara. Pada saat ini, seorang pria paruh-baya melihat Mile dari tempat yang tidak jauh. Ia berkata, ini adalah pertarungan adil, apakah kamu ingin ikut campur? Mile tidak berbicara. Ikut campur. Dia tidak ingin ikut campur. Dikarenakan ini adalah pertarungan adil, maka mereka harus bersikap adil. Jika Juan meninggal, itu karena keterampilannya lebih rendah dari pihak lawan, begitu juga jika terjadi pada Mile. Saat melihat Mile terdiam, pria paruh-baya itu tersenyum dingin. Di dalam dunia kematian, Juan mengerutkan keningnya, karena ia menyadari bahwa jiwanya mulai menghilang sedikit demi sedikit. Penghancuran oleh kesungguhan tekad. Jika di luar, kesungguhan tekad yang kecil itu tidak mampu menghancurkannya. Namun, dia sedang berada di dunia kematian, di mana ia tidak mampu menggunakan kekuatan apapun. Juan tiba-tiba mengingat sesuatu, ia segera mengepalkan tangannya dengan erat. Kesungguhan tekad tidak dibatasi. Kesungguhan tekad bukan materi.
Meskipun ia tidak memiliki kesungguhan tekad orang lain, tapi ia memiliki kesungguhan tekad sendiri. Saat memikirkan hal tersebut, Juan perlahan memejamkan kedua matanya. Pada saat ini, jiwanya telah semakin lemah. Situasi maut yang sesungguhnya. Pada saat ini, sebuah kekuatan misterius tiba-tiba muncul di sekitar Juan. Kesungguhan tekadnya sendiri. Dia sedang melawan kesungguhan tekad Nando dengan menggunakan kesungguhan tekad diri sendiri. Saat melihat adegan ini, Nando yang berada di kejauhan itu mengerutkan keningnya. Perlahan, jiwa Juan yang dirusak mulai kembali normal. Tidak hanya itu, kesungguhan tekadnya juga semakin kuat. Juan mengangkat kepala melihat Nando yang berada di kejauhan itu, lalu berkata, "Kesungguhan tekadku sekokoh batu." Selesai berbicara, jiwa Juan mulai bergetar. Akan terjadi penerobosan kekuatan. Saat melihat adegan ini, para master klan Si yang berada di kegelapan itu tampak berekspresi buruk. Di bawah situasi maut, jika tidak mengalami kematian, maka akan terlahir kembali dengan kebebasan sejati. Sangat jelas bahwa Juan sedang mengalami kelahiran kembali dengan kebebasan sejati. Di kejauhan, Nando menyipitkan kedua matanya dan mengepalkan tangan kanannya dengan erat. Pada saat ini, sebuah bayangan tiba-tiba bergegas menuju dunia kematian, lalu meninju ke arah Juan yang segera mengalami penerobosan kekuatan. Bayangan itu langsung mengabaikan perbatasan dunia kematian. Usia. Hanya master alam usia yang memiliki kekuatan usia mampu mengabaikan dunia kematian, karena usia bukan materi. Perubahan tiba-tiba itu menyebabkan ekspresi Juan berubah drastis. Ia tidak menyangka akan ada yang menyerangnya pada saat ini. Selain itu, sosok yang menyerangnya merupakan master alam usia. Jika di luar, dia mungkin mampu bertahan. Namun pada saat ini, bagaimana dia bisa bertahan? Harus diketahui bahwa dia hanya tersisa jiwa untuk saat ini. Selain itu, dia sedang berada di dunia kematian, di mana dirinya dibatasi dengan ketat. Hidupku sudah berakhir. Hanya pikiran ini yang tersisa di benak Juan. Pada saat sosok misterius itu ingin membunuh Juan dengan serangan, seberkas cahaya pedang tiba-tiba muncul di depan Juan. Brak! Cahaya pedang itu hancur, tetapi Juan telah berada di tempat sejauh ratusan feet, sedangkan di depan Juan adalah Mile. Juan menatap Mile dan berkata, "Kamu menyelamatkan aku." Mile berkata, "Apakah ucapanmu itu bukan omong kosong?" Juan terdiam. Mile melihat ke kejauhan dan seorang pria paruh baya berdiri di sana. Mile menilai pria paruh baya itu sekilas, lalu berkata dengan nada mengejek, "Adil. Inikah yang dinamakan adil bagi klan Si? Apakah kalian tidak merasa konyol?" Pria paruh baya berekspresi tenang dan berkata, "Adil. Jika klan Si membicarakan keadilan dengan kalian, itu adalah kebaikan kami. Jika kami mengabaikan keadilan, itu juga masuk akal." Mile berkata, "Bagaimanapun kamu adalah master alam usia, mengapa kamu mengucapkan perkataan yang tidak tahu malu seperti itu?" Pria paruh baya berkata dengan mengejek, "Tahu malu? Manusia takdir, kamu benar-benar naif. Aku ingin bertanya, apa kegunaan harga diri di dunia ini? Apakah itu bisa meningkatkan basis kultivasimu atau bisa memberimu sumber daya pelatihan? Kamu telah hidup sampai sekarang, tetapi masih mementingkan harga diri, apakah kultivasimu tidak berguna?" Mile terdiam. Pernyataan itu sangat tidak masuk akal. Dasar. Pria paruh baya itu tiba-tiba melihat pedang di tangan Mile, lalu berkata, "Kamu bisa memasuki dunia kematian dengan bebas pasti karena pedang ini cukup menarik." Mile terdiam dan memikirkan sesuatu yang tidak diketahui. Pada saat ini, Nando yang berada di kejauhan itu tiba-tiba berkata dengan nada dingin,
ketua klan, mengapa kamu melakukan itu? Apakah bagimu, aku tidak bisa mengalahkan master penantang langit ini? Pria paruh baya itu adalah Yusron Si, ketua klan Si. Yusron menggelengkan kepala dan berkata, Nando, kamu harus melihat lebih jauh, jangan hanya fokus pada kedua orang ini. Kamu ingin merebut takdir kebenaran agung. Kita bisa menggunakan cara paling sederhana untuk membunuh mereka sekarang. Mengapa harus menunda waktu dengan mereka? Penundaan akan mengakibatkan perubahan. Tadi, master penantang langit ini telah hampir mengalami penerobosan kekuatan. Jika itu terus berlangsung dan terjadi terlalu banyak perubahan, itu tidak menguntungkan kita. Nando berkata, aku bisa membunuhnya. Yusron menggelengkan kepala dan berkata, awalnya, kamu memang memiliki kesempatan itu. Tapi, dia segera mengalami penerobosan kekuatan. Jika ia benar-benar mencapai alam usia, kamu tidak akan bisa membunuhnya, kita juga belum tentu bisa mempertahankannya, kita tidak boleh mengambil risiko ini. Selesai berbicara, dua master klan Si muncul di dunia tanpa ruang tersebut. Mereka juga merupakan master alam usia. 3 master alam usia. Yusron menatap Mile dan Juan, lalu berkata, tidak ada keadilan di dunia ini. Kalian menginginkan keadilan, tapi kalian tidak berhak membicarakan keadilan dengan kami. Kami memberi keadilan sesuka hati. Jika kami tidak ingin memberi keadilan, kalian harus menanggungnya. Apakah kalian mengerti? Mile terdiam. Juan tiba-tiba berkata, Saudara Ye, lindungi aku sebentar, aku segera mengalami penerobosan kekuatan. Mile melihat Juan dan bertanya, berapa lama? Juan berpikir sejenak, lalu berkata, 1 bulan. Mile tiba-tiba bertanya, apa ucapanmu sebelumnya? Juan tercengang, lalu berkata, lindungi aku sebentar, aku. Mile tiba-tiba berkata, pergi. Juan terdiam. Bersambung.